Halo pasien-pasienku, selamat datang di Klinik Segi Waras ya. Balik lagi dengan saya Dr. Ramdan. Saya akan menjawab semua pertanyaan Anda, dari mulai pertanyaan yang berfaedah sampai pertanyaan yang bikin saya makin lama makin gede. Pertanyaan yang pertama, Dok, apa sih bedanya gejala stroke sama penyakit stroke beneran? Nah ini jangan salah paham ya. Gejala stroke itu bukan berarti dia bukan stroke ya. Gejala stroke itu artinya adalah gejala awal sudah terjadi namanya pengurangan aliran darah terutama ke otak. Nah, gejala stroke ini adalah merupakan istilah awam, istilah medisnya itu adalah TIA atau transient ischemic akut. Nah, yang namanya akut ini itu biasanya terjadinya dalam waktu yang singkat ya. Biasanya waktunya itu bisa setengah jam sampai 1 jam, dan dalam waktu beberapa jam itu bisa sembuh kembali. Nah, tapi TIA ini adalah sebuah peringatan ya. Ketika sudah terjadi serangan atau gejala stroke ini atau TIA ini, satu dari 3 orang yang mengalami, ini perbandingan ya, 1 dari 3 orang yang mengalami TIA akan merasakan yang namanya stroke beneran atau yang bener-bener stroke-nya ini ya. Jadi makanya ketika udah ada namanya peringatan nih, kalian harus siap-siap. Dari pola makannya juga dicek ya, yang benar pola makannya yang seimbang. Kemudian rajin medical check up, dicek gula darahnya, tensinya, kolesterol dan lain-lain. Karena salah satu penyebab terjadinya stroke itu yang pertama adalah tingginya kandungan kolesterol dan darah tinggi juga ya. Ada namanya istilah stroke itu dibagi menjadi stroke yang perdarahan dan stroke yang non perdarahan. Nah, biasanya orang-orang dengan penyakit darah tinggi yang tidak diobati, yang tidak minum obat itu akan berkembang menjadi stroke ya. Ada faktor resiko lain juga seperti merokok juga, konsumsi kolesterol yang tinggi dan lain-lain juga berpengaruh ya. Itu bisa kita bahas lagi secara lebih rinci di lain kesempatan. Oke ya. Jadi ketika terjadi ini, gejala stroke ini masih gejala, ini masih awal-awal, gak apa-apa, bercanda. Bukan ya, bukan bercanda-bercandaan, ini beneran. Harus segera ditangani, segera dibawa ke IGD. Oke, begitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dok, bener gak sih katanya konsumsi toge bisa meningkatkan produksi sperma? Sama satu lagi deh, kalau kopong emang beneran tanda sperma kita habis dan kebanyakan bermain sendiri? Hehe. Bermain sendiri itu maksudnya apa ya? Saya tidak tahu ini maksudnya apa bermain sendiri. Ini sepertinya anak-anak bujangan ini yang bertanya-tanya masalah ini. Oke, ini tapi pertanyaan bagus ya. Sering kan kalian tangannya berbulu enggak? tangan berbulu. Emang kenapa kalau tangan berbulu? Katanya sering bermain sendiri. Wah, itu juga mitos. Bermain sendiri apa dulu ini? Nah, kasihkan sendirian nanti tangannya jadi bistitan. Wah. Ya, oke. Sperma itu diproduksi ya, dipengaruhi oleh yang namanya hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Nah, kalau di wanita, follicle stimulating hormone ini berfungsi itu salah satunya dalam proses ovulasi atau pembuahan sel telur. Dalam pembuatan sel telur. Tapi kalau di pria, ini berfungsi dalam pembentukan sperma juga. Nah, pembentukan sperma ini itu membutuhkan zat-zat atau misalnya disebut dengan makanan-makanan yang bergizi untuk menunjang pembuatan si spermanya ini. Biasanya magnesium, zinc, vitamin B, dan memang beberapa kandungan ini dia terdapat pada toge. Tapi tidak cuma di toge doang ya. Ini sepertinya kayaknya ini konspirasi petani-petani toge biar laku kali ya, sama tukang toge goreng ini, tukang geco ya, biar laku. Tapi enggak harus di toge. Sayuran-sayuran dan makanan yang lain banyak mengandung zat-zat yang dapat berfungsi untuk meningkatkan produksi sperma. Normalnya ya, kalau kita makan makanan 5 sehat 5 sempurna, makanan bergizi, ya sperma kita juga akan bertambah gitu, akan terus-terusan diproduksi, tidak bergantung pada toge. Kalau toge habis, tidak ada sperma, tidak juga ya. Terus ini ini juga lucu ini. Satu lagi deh, kalau kopong emang beneran tanda sperma kita habis. Ini lucu ya. Sperma kita itu dibuatnya bukan di tulang. Sperma kita itu dibuat di buah pelir. Di situ tempat sperma itu ya. Nanti disensor ya. Nah, di buah testis ya, namanya testis, kita ada kembar yang kayak lato-lato itu. Nah, itu adalah produksi sperma di situ. Bukan di tulang. Yang di tulang itu adalah sel darah merah. Nah, itu di fungsi tulang. Dan ketika sperma itu kosong atau misalnya tidak sedang diproduksi, ya tidak ada hubungannya dengan tulang-tulang kalian yang kopong gitu ya.
Tapi biasanya dulu waktu saya belum sekolah kedokteran juga sering sih ngetok-ngetok dengkul ya, kopong apa enggak ya. Tapi itu mitos ya, tidak ada hubungannya ya. Nah, seperti yang sudah tahu itu ya. Sama tadi ya tangan berbulu itu bistitan tidak ada hubungannya ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dok, katanya ilmu kedokteran itu berdasarkan fakta. Tapi kok dokter bisa memperkirakan jangka waktu kehidupan seseorang terutama yang kena penyakit kayak cancer. Gimana sih, Dok? Ini menarik ini ya. Emang kan kadang kalau kita lihat di di sinetron-sinetron, oh ini Bapak hanya bisa hidup dalam waktu 2 tahun atau dalam 3 bulan ya. Itu sebenarnya hanya terlalu mendramatisir ya. Tapi gini, kedokteran itu berbasis namanya evidence based medicine atau ilmu kedokteran yang berdasarkan bukti. Nah, bukti ini tidak sembarangan, tidak cuma tentang kata si A dapat bertahan segini, kata si B kayak gini, kata si C kayak enggak. Semua harus dibuktikan dengan yang namanya penelitian, dan penelitian itu ada tahapannya, ada tingkatannya. Nah, gimana dokter itu bisa menyebutkan ini tahapan misalnya ada namanya 8 kemampuan hidup dalam waktu 8 tahun atau dalam waktu 2 tahun, kemungkinan hidupnya seberapa besar, yaitu dari penelitian dari berapa ribu atau berapa puluh ribu orang yang memiliki penyakit yang sama dalam stadium tertentu, ternyata dalam waktu 8 tahun atau dalam waktu 2 tahun ternyata berapa yang meninggal, berapa yang bertahan hidup, mana yang kualitas hidupnya lebih baik, itu semua ada penelitiannya. Jadi bukan nebak-nebak ya, bukan dengan kayak ilmu dukun, wah ini sekitar 2 tahun lagi akan meninggal gitu. Nggak seperti itu. Semua ada penelitiannya, ada basisnya itu tetap dari penelitian, dan itu bisa saja berubah karena banyak faktornya, dari usia, jenis kelamin, daerah tertentu, ras tertentu, genetik tertentu, juga itu macam-macam, pertimbangannya banyak. Makanya dokter tidak pernah memberikan angka yang pasti, biasanya bentuknya range ya, bentuknya dalam jangka waktu berapa lama, yaitu karena penelitiannya tidak spesifik dalam berapa waktu tertentu. Seperti itu ya, kita tidak main-main, semua berdasarkan fakta. Jadilah pembaca, jadilah orang yang berselancar di internet itu dengan mindset yang evidence based atau semuanya berdasarkan bukti bukan testimoni. Oke, mungkin segitu aja untuk episode kali ini ya. Selanjutnya kita lanjut lagi. Oke, gitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.